Halo, halo Lur, Lur telur. Untuk video kali ini kita membahas tentang siklus kehidupan ikan sidat atau pelus. Ikan sidat atau pelus itu nama 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 apa ya? Nama terpopuler di tempat saya tinggal di Jogja, terutama kalau di daerah-daerah lain itu udah bahasa daerahnya udah berbeda semua. Kalau di daerah Wonosari, Pacitan sampai ke timur lagi ke Ponorogo itu menyebutnya udah bukan sidat atau pelus. Mereka bahasanya udah menyebutnya itu gateng. Gateng itu ya sama sidat pelus itu gateng. Nanti kalau daerah Kebumen itu menyebutnya juga bukan sidat, dia pelus, menyebutnya pelus. Kalau di daerah ke barat sana sampai ke Jawa Barat itu menyebutnya juga bukan sidat, rata-rata menyebutnya lubang. Dia lubang atau pelus itu rata-rata bahasa daerah sana seperti itu. Kalau di tempat saya tinggal ya sidat, pelus, lumbon, sidat kebo, sidat blorok, itu dua macam jenis sidat. Kalau yang sidat kebo itu Anguilla bicolor, jadi warnanya coklat. Nah, kalau yang Anguilla marmorata itu sidat yang blorok, yang sidat macan. Kalau orang Jogja mengatakan sidat macan, sidat blorok itu Anguilla marmorata. Yang Anguilla bicolor itu sidat polos. Kalau sidat polos itu seukuran babon itu sekitar 3 kilo ke atas, ya udah babon ukuran 3 kilo ke atas. Kalau untuk yang sidat polos, sambil nyuput kopi dulu Lur, biar enjoy. Ya, kita kembali lagi. Kalau yang sidat macan atau sidat blorok itu ukuran babon dia di atas 5 kilo. Di atas 5 kilo itu udah babon dia. Tapi kalau masih di bawah 5 kilo itu belum babon. Makanya sidat di atas 5 kilo itu emang sebetulnya dilarang dipancing, ditangkap itu dilarang sebetulnya. Tapi kadang pemancing atau itu nggak sengaja dia mancing tapi dapat yang gede, itu udah rezeki, Jadi ya udah mau gimana lagi, udah rezeki ya tetap kita bawa pulang. Ya seperti ini dulu sekitar 6 kiloan. Kalau yang ini masih di bawah 5, ini sekitar 4 kiloan yang di akuarium ini. Siklus kehidupan sidat itu sangat tragis. Dia begitu bertelur dan lahir di laut, meninggalnya juga kembali ke laut. Kenapa demikian? Karena sidat itu begitu besar dia di hulu sungai, di pegunungan. Begitu dia bertelur di kedalaman laut 300 sampai 500 meter, itu begitu bertelur dia mati. Karena dari hulu sungai dia mau bertelur itu dia puasa. Selama puasa, makanya kalau orang memancing itu jarang mendapatkan ikan sidat yang di dalamnya ada telurnya, itu jarang karena dia puasa. Begitu puasa sampai ke dasar laut kedalaman 300 sampai 500 meter, dia bertelur. Karena kehabisan tenaga puasa itu dia meninggal, dia mati. Terus begitu mati ya udah, dia rezeki hewan-hewan di sekitar dalam laut itu, dia dimakan itu. Kalau telurnya itu begitu bertelur menjadi larva terus menjadi glass L, dia akan kembali ke mencari air tawar, ke sungai-sungai. Dia berenang mencari sungai, dan ada yang kena ombak ke tebing-tebing, terus dia cari sungai muara itu, naik sampai naik. Begitu glass L dia menjadi glass R, dia akan mencari melawan arus air sungai. Dia akan naik terus. Ada yang lewat bebatuan, kena ombak ke pinggiran
tebing-tebing, ada juga yang lewat sungai bawah tanah langsung tiba ke perbukitan. Itu juga banyak, karena di Indonesia kan banyak sungai-sungai bawah tanah yang kita belum tahu itu apa banyaknya, panjangnya sebenarnya itu belum tahu. Di Jogja itu banyak, di Indonesia juga banyak sungai-sungai bawah tanah. Dan kenapa ikan sidat atau pelus itu tidak bisa dipisahkan? Itu bahkan di orang-orang Jepang, teknologi yang sekarang maju aja tidak bisa itu memisahkan ikan sidat pelus itu, karena dia bertelurnya itu di dasar laut kedalaman 300 sampai 500 meter itu. Karena dia bisa bertelur di sungai, di muara, itu orang Jepang teknologi sekarang udah bisa memisahkan sidat atau pelus. Karena itu ikan ini ikan sangat protein tinggi, sangat sulit didapatkan, bahkan proteinnya itu melebihi ikan-ikan lain seperti ikan kutuk, gabus, terus ikan air tawar itu, ikan nila, ikan lele, ikan apa aja itu. Bahkan ini di Jepang itu harganya sampai per kilo itu di atas 500 itu ikan seperti ini. Karena protein tinggi, di sana menjadi makanan favorit orang-orang Jepang. Dibikin unagi, dimasak, ada yang dimasak dibakar, di millet itu dibakar. Itu kalau di daerah Jepang sana, karena proteinnya istimewa ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita lanjut video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, silahkan subscribe, share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu.